Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Selawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Dian Septiatika Utami selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Helsi Jumaita dari kelas 1C Pendidikan Bahasa Inggris. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari presentasi saya dengan judul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, yaitu mengenai konsep dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum, supremasi hukum, dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Yang B, negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang warga negara. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara dengan dalil laissez-faire, laissez-aller, yang berarti bila warga dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat. Selanjutnya, negara hukum material. Negara hukum material atau dapat disebut welfare states adalah negara yang pemerintahannya memiliki kekuasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Selanjutnya yang C, yaitu ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, ciri-ciri negara hukum yang pertama menurut para ahli yaitu menurut Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa kontinental memberikan ciri-ciri. Yang pertama yaitu hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai trias politika. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang selanjutnya, menurut A.V. Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo-Saxon memberi ciri-ciri rule of law, yaitu yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Yang selanjutnya, menurut Profesor Sudargo Gautama mengemukakan 3 ciri atau unsur dari negara hukum. Yang pertama, yaitu terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan. Yang kedua, asas legalitas setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Yang terakhir yaitu pemisahan kekuasaan agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi.
Yang selanjutnya, menurut Franz Megin Suseno pada tahun 1997, ia mengemukakan adanya 5 ciri negara hukum sebagai salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Yang pertama, yaitu fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting. Yang ketiga, badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya taat pada dasar hukum yang berlaku. Yang keempat, terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan. Yang kelima, badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Baiklah, selanjutnya menurut Mustafa Kamal Pasha pada tahun 2003, ia menyatakan adanya 3 ciri khas negara hukum. Yang pertama, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain dan tidak memihak. Yang keempat, legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya. Materi yang kedua yaitu negara hukum Indonesia. Landasan yuridis negara hukum Indonesia. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sekarang ini tertuang dengan jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan negara hukum di Indonesia. Yang pertama, negara berdasar hukum, bukan berdasar atas kekuasaan belaka. Yang kedua, pemerintah negara berdasar atas suatu konstitusi dengan kekuasaan pemerintah terbatas, tidak absolut. Yang B, perwujudan negara hukum di Indonesia. Adapun tata urutan perundangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang disebut Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pemerintah. Yang C, hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Berikut 5 ciri demokrasi tersebut. Yang pertama yaitu negara hukum. Yang kedua, pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, prinsip mayoritas. Dan yang terakhir yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Materi selanjutnya yaitu hakikat hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia berdasarkan pengertian HAM. Ciri pokok dan hakikat HAM adalah yang pertama, HAM tidak boleh diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. Yang kedua, HAM berlaku bagi semua orang. Yang ketiga, HAM tidak boleh dilanggar. Berikut HAM meliputi berbagai bidang. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak asasi politik atau political right. Yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property right. Yang keempat, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau disebut right of legal equality. Yang keenam, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau yang disebut
Procedural right. Selanjutnya materi yang keempat yaitu sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama yang A, perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah. Yang B, perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Yang C, perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Yang D, perkembangan hak asasi manusia di Prancis. Yang E, Atlantic Charter tahun 1941. Yang F, pengakuan hak asasi manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang G, hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966. Itulah tadi beberapa perkembangan hak asasi manusia. Yang kelima, hak asasi manusia di Indonesia. Yang ada yaitu A, pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. B, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. Yang C, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang D, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang E, ketetapan MPR. Yang F, peraturan perundang-undangan. Penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia antara lain. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas HAM. Yang selanjutnya, Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang C, Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Yang D, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Berikut konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Beberapa konvensi yang berhasil diciptakan, yaitu yang pertama, Universal Declaration of Human Rights, pernyataan hak asasi manusia sedunia, dihasilkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 10 Desember pada tahun 1947. Yang kedua yaitu International Covenant of Civil and Political Rights, yaitu perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak politik. Dan International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, yaitu perjanjian internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 1996. Yang selanjutnya yaitu Declaration of the Right of People to Peace, yaitu deklarasi hak bangsa atas perdamaian pada tahun 1984, dan Declaration on the Right to Development, yaitu deklarasi hak atas pembangunan pada tahun 1986. Selanjutnya yaitu beberapa macam konvensi internasional tentang hak asasi manusia yang sudah diratifikasi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Konvensi Jenewa pada tanggal 12 Agustus 1949 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Yang kedua yaitu Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan, Convention on the Political Rights of Women, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 268 Tahun 1958. Yang selanjutnya yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, yaitu diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1984. Selanjutnya yaitu Konvensi Hak Anak, Convention the Right of the Child, diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya yaitu E, Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya, Convention
on the destruction. Diratifikasi dengan Kepres nomor 58 tahun 1991. Baiklah, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.